Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alinda Prati Ahmad dari kelas B angkatan 2018, Prodi S1 Farmasi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi sebagai tugas ujian semester mata kuliah teknologi sediaan steril, di mana materi tersebut tentang sediaan ampul dan infus. Materi yang pertama yaitu ampul, di mana ampul adalah wadah untuk injeksi takaran tunggal atau satu kali injeksi yang terbuat dari bahan gelas berbentuk silindris dengan ujung runcing dan dasar yang datar. Tujuan pembuatan injeksi ampul yaitu untuk memberikan bantuan kepada pasien dalam keadaan tidak sadar serta tidak dapat diberikan secara oral, sehingga diberikan pemberian obat secara injeksi ampul. Selain itu, penggunaan ampul juga itu bertujuan untuk memberikan kerja obat yang lebih cepat, maka efek yang diinginkan dari penggunaan injeksi tersebut lebih cepat pula. Selanjutnya itu tentang komposisi ampul, di mana itu komposisi ampul terbagi menjadi dua, yaitu zat aktif dan zat tambahan. Zat aktif itu sendiri merupakan zat yang berkhasiat atau yang memberikan efek terapi pada sediaan tersebut. Di mana zat tambahan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada buffer, di mana buffer itu adalah bahan yang digunakan untuk mencegah perubahan pH larutan yang kecil. Yang kedua itu adalah bahan antioksidan, di mana bahan antioksidan yang paling banyak digunakan dalam produk steril itu adalah asetat. Yang ketiga itu ada agen penghelat, digunakan untuk membantu menghambat pembentukan radikal bebas dan resultan oksidasi. Yang keempat itu ada bahan untuk membantu meminimalisir protein dan potensi pembengkalan. Yang kelima itu ada bahan isotonis. Yang keenam itu bahan pelindung. Yang ketujuh bahan penyerbup. Yang kedelapan bahan antimikroba pengawet. Yang kesembilan itu ada bahan pembawa. Bahan pembawa ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan pembawa air, contohnya itu aqua pro injeksi, dan bahan pembawa air Selanjutnya itu jenis-jenis ampul. Jenis-jenis ampul terbagi menjadi dua. Pertama itu ampul semprot, di mana ampul ini tidak hanya memiliki fungsi penyimpanan atau fungsi pengemasan, melainkan juga memiliki fungsi penggunaan. Yang kedua itu adalah ampul silinder, di mana injeksi ini dijumpai dalam bentuk silinder yang terbuat dari gelas dengan ujung yang runcing dan dasar yang datar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan ampul, yang pertama itu ada sterilisasi ampul, di mana digunakan untuk menghilangkan pirogen atau bakteri. Sterilisasi ini biasa berlangsung pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Yang kedua itu pengisian ampul. Ampul serta wadah lainnya itu diisi dengan cairan akan diinjeksikan itu hanya 90% dari volume totalnya, agar pada saat disterilisasi panas wadah gelas tersebut atau sediaan tersebut tidak meledak atau pecah. Yang ketiga itu cara menutup ampul, di mana cara menutup ampul ini terbagi menjadi dua cara, yaitu dengan cara peluburan dan cara ditarik. Di mana cara peluburan itu nyala api diarahkan pada lembing atau layar ampul yang terbuka, dan ampul dileburkan di bawah putaran yang kontinu. Sedangkan cara tarik yaitu nyala api diarahkan pada bagian tengah-tengah dari leher lembing atau dari tengah-tengah lembing atau leher ampul tersebut. Keuntungan dari sediaan ampul yaitu yang pertama itu dia memiliki cara kerja obat yang cepat. Yang kedua itu efek obat dapat diketahui dengan pasti. Yang ketiga itu bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat itu obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau yang dalam keadaan tidak sadar atau sadarkan diri. Yang kelima itu sangat membantu saat diperlukan efek lokal untuk anestesi. Sedangkan kerugian dari sediaan ampul itu yang pertama, rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi jika harus diberikan berulang kali. Yang kedua itu kekeliruan pemberian atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki. Yang ketiga itu sediaan harus diberikan oleh personal berlatih atau orang yang ahli dalam hal tersebut. Selanjutnya materi yang kedua itu tentang infus.
di mana infus itu adalah sediaan galenik yang dibuat dengan cara menarik sari zat berhasil dari siklus yang nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya itu ada kandungan infus. Misalnya pada infus yang banyak digunakan, yaitu infus larutan NaCl berisi air dan elektrolit Na+ dan Cl-. Sedangkan untuk infus linear laktat biasa berisi air, Na+, K+, Cl-, CCl+, dan laktat. Macam-macam penggunaan infus terdiri dari 5, yaitu yang pertama terapi pemeliharaan. Terapi ini diberikan pada penderita yang tidak dapat menerima asupan nutrisi atau cairan melalui mulut. Biasanya untuk masa agak lebih lama, yaitu 3-6 hari. Yang kedua itu ada terapi pengganti, diberikan pada keadaan pasien yang mengalami kehilangan banyak air dan elektrolit. Yang ketiga itu kebutuhan elektrolit. Terapi ini digunakan untuk menggantikan kebutuhan elektrolit yang hilang. Untuk penggunaan infus ini sama dengan terapi pengganti, yaitu untuk pasien yang kehilangan elektrolit. Yang keempat itu kebutuhan kalori. Terapi ini digunakan untuk penderita yang memerlukan cairan parenteral. Yang kelima itu hiperalimentasi parenteral, atau terapi ini merupakan infus yang mengandung sejumlah besar nutrisi dasar yang cukup untuk sintetis jaringan aktif dan pertumbuhan. Keuntungan dari sediaan infus itu hampir sama dengan sediaan ampul, yaitu yang pertama, obat memiliki cara kerja yang cepat. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga itu bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat itu kerusakan obat dalam traktus gastrointestinal dapat dihindarkan. Yang kelima, obat dapat diberikan kepada penderita yang sakit keras atau dalam keadaan koma. Serta kekurangan dari sediaan infus yaitu yang pertama rasa nyeri pada saat disuntik, apalagi kalau harus diberikan berulang kali. Yang kedua, memberikan efek psikologis pada penderita yang takut suntik. Yang ketiga itu kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki, terutama sesudah pemberian intravena. Yang keempat, obat hanya dapat diberikan kepada penderita di rumah sakit atau di tempat praktek dokter oleh perawat yang kompeten atau ahli. Dan yang terakhir itu lebih mahal dari bentuk sediaan monosteroid. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis infus, di mana jenis infus itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu cairan kristaloid, di mana cairan kristaloid itu cairan yang mengandung air, elektrolit, gula dengan berbagai macam campuran. Cairan kristaloid ini terbagi menjadi 4, yaitu normal salin, ringan laktal atau RL, dextrosa, dan rinjar asetat atau RH. Sedangkan yang kedua yaitu cairan koloid, di mana cairan koloid itu cairan yang memiliki berat molekul lebih dari 8.000 Dalton. Cairan koloid itu sendiri juga terbagi menjadi 4, yaitu albumin, dekstrat, gelatin, dan hidroksietil starches atau disingkat HES. Kapan cairan infus itu digunakan? Pemasangan infus dilakukan apabila ketika seseorang pasien itu mengalami kondisi darurat sehingga membutuhkan cairan atau obat ke dalam tubuhnya secara cepat. Dikarenakan apabila obat yang diminum membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diserap aliran darah dan bekerja karena harus dicerna oleh tubuh terlebih dahulu. Sementara itu pasien sedang membutuhkan penanganan yang cepat karena bila tidak kondisinya bisa saja semakin buruk. Tujuan pemberian infus yaitu yang pertama, satu, untuk memberikan atau menggantikan cairan tubuh. Yang kedua, memperbaiki keseimbangan asam basa. Yang ketiga itu memperbaiki volume komponen-komponen darah. Yang keempat itu jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh. Yang kelima, memonitor tekanan vena sentral atau CVP. Dan yang terakhir yaitu memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan diistirahatkan.
pada saat kondisi apa seorang pasien membutuhkan pemasangan infus. Yang pertama, pada saat kondisi pasien kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi, baik karena sakit atau setelah melakukan aktivitas secara berlebihan. Yang keempat itu pada saat seorang terkena penyakit seperti stroke, serangan jantung, dan lain-lain. Yang ketiga itu pada saat keracunan makanan. Yang keempat itu pada saat mengalami infeksi yang membuat seseorang tidak responsif terhadap antibiotik oral. Dan yang kelima itu pada saat memperbaiki ketidakseimbangan sistem metabolisme. Dan yang keenam itu pada saat mengendalikan rasa nyeri dengan penggunaan jenis obat-obatan tertentu. Metode pemasangan infus. Metode pemasangan infus itu terbagi menjadi dua cara atau metode, yaitu metode manual dan metode pompa. Yang pertama yaitu metode manual, di mana pada metode ini tuh perawat dapat mengatur kecepatan tetesan cairan infus. Selain itu, perawat juga dapat menghitung jumlah tetesan cairan infus untuk memastikan laju cairan benar dan sesuai dengan kebutuhan dan cara kerja obat tersebut. Sedangkan pada metode pompa, pemasangan infus dapat diatur dengan pompa listrik. Perawat akan menggunakan pompa agar cairan infus dapat menetes dengan kecepatan dan jumlah yang dibutuhkan pasien. Metode ini biasa digunakan apabila takaran dosis dari obat tersebut sudah tepat. Sedangkan lokasi pemasangan infus terbagi menjadi 5 lokasi. Yang pertama itu vena digitalis, yaitu vena yang terdapat pada punggung tangan. Yang kedua itu vena dorsalis atau dorsalis superficialis, yaitu vena yang terdapat pada punggung tangan yang berasal dari gabungan vena-vena digitalis dan jari-jari tangan. Yang ketiga itu vena cephalica yang terletak di lengan bawah. Yang keempat itu vena basilica yang terletak di sisi ulnaris lengan bawah. Yang kelima itu atau yang terakhir itu vena mediana pubilik. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pemasangan infus. Yang pertama itu sterilisasi, yaitu agar mikroba tidak menyebabkan infeksi lokal pada daerah tusukan. Yang kedua itu fiksasi. Fiksasi ini bertujuan agar kanula atau jarum tidak mudah tergeser atau tercabut. Yang ketiga itu pemilihan cairan infus. Jenis cairan infus yang dipilih disesuaikan dengan tujuan pemilihan cairan. Yang keempat itu kecepatan tetesan cairan. Biasanya dilakukan dengan cara menempatkan cairan infus pada tempat yang lebih tinggi. Yang kelima itu selang infus dipasang dengan benar, lurus, tidak melengkung, tidak terlipat, atau terlepas sambungannya. Yang keenam itu hindari sumbatan pada bekel jarum atau kateter intravena untuk menghindari terjadinya pembengkakan akibat penyumbatan pada bekel jarum. Yang ketujuh, jangan memasang infus dekat persendian. Yang kedelapan, lakukan evolusi secara periodik terhadap jalur intravena yang